Nama Mbah Eyang Prabu Siliwangi yang pada saat ini terkenal dengan harimaunya, ternyata memiliki sejarah yang luar biasa. Berawal dari Pangeran Pemanarasa yang bertarung dengan siluman macan putih yang mengganggunya di sebuah hutan. Eyang Prabu Siliwangi atau Pangeran Pemanarasa atau Sri Baduga Maharaja Ratu Haji adalah Raja Kerajaan Sunda Galuh atau Pajajaran yang memerintah selama 39 tahun, yaitu antara 1482 sampai 1521. Pada masa itu kerajaan yang dipimpinnya mencapai puncak perkembangan. Dalam masa pemerintahannya, Eyang Prabu Siliwangi digambarkan dengan sosok penuh keadilan, bijaksana, dan toleransi. Selain itu, Eyang Prabu Siliwangi digambarkan sebagai raja yang berwibawa serta memiliki kesaktian tinggi. Kesaktian ini berasal dari sosok Kodam Harimau Putih yang ia miliki. Kodam Harimau Putih milik Eyang Prabu Siliwangi ini dipanggil guna untuk membantu rakyat kerajaan Sunda Galuh atau Pajajaran. Eyang Prabu Siliwangi sebagai pewaris terah Kerajaan Gajah atau dengan nama lain Kerajaan Galuh Dikawali. Pada suatu hari, Eyang Prabu Siliwangi ingin mencoba keluar meninggalkan kerajaan untuk mencari ilmu dan mengunjungi kerajaan-kerajaan yang lain. Sambil beliau memperkenalkan diri bahwa beliau yang memegang kerajaan Pajajaran. Beliau pergi sendiri, tidak dikawal oleh satu orang pun. Padahal prajurit-prajurit banyak yang menawarkan diri agar dikawal. Tetapi beliau tetap ingin pergi sendiri. Awal bertemunya Eyang Prabu Siliwangi dengan makhluk gaib macan putih ialah tatkala beliau ingin mencari air untuk diminum. Sampai tiba Eyang Prabu Siliwangi di Curug Sawer daerah Majalengka. Dengan keberadaan Eyang Prabu Siliwangi di Curug Sawer itu ternyata memperoleh sambutan kurang baik dari sekelompok macan putih gaib penguasa wilayah itu. Di antara sekumpulan macan putih yang menjegat Eyang Prabu Siliwangi, terlihat sosok macan putih yang paling besar tubuhnya. Macan putih itulah sosok yang menjadi pemimpin kelompok tersebut. Antara Eyang Prabu Siliwangi dan Raja Macan Putih itulah terjadi pertempuran sampai hampir sehari lamanya. Eyang Prabu Siliwangi memiliki bekal ilmu kanuragan yang sangat tinggi. Pertarungan tersebut dimenangkan oleh Eyang Prabu Siliwangi. Semenjak saat itu, Raja Macan Putih serta seluruh pengawal Kerajaan Macan Putih menegaskan menjadi abdi setia Eyang Prabu Siliwangi. Beberapa saat kemudian, Pangeran Pemanarasa perasaannya tidak tenang. Beliau takut ada sesuatu buruk yang menimpa kerajaannya, dan beliau pun pulang ke kerajaan didampingi oleh Macan Putih. Ternyata di kerajaan tersebut, Eyang Jaya Perkasa yang dititipi memegang kerajaan mendapatkan surat dari Kerajaan Mongolpati untuk masalah wilayah yang isi suratnya mengajak berperang. Eyang Jaya Perkasa menggantikan Pangeran Pemanarasa di saat 3 hari lagi dari Kerajaan Mongolpati mau menyerang ke Kerajaan Gajah. Beberapa hari kemudian, datanglah Kerajaan Mongolpati dengan tanpa aturan menyerang Kerajaan Gajah. Pertempuran itu pun berlangsung dengan hebatnya, saling baku hantam senjata tajam dan sebagainya hingga Kerajaan Gajah hampir kalah. Tidak lama kemudian, macan putih jelmaan dari jin itu mendadak keluar berhamburan. Entah dari mana datangnya, macan putih tersebut menyerang prajurit Mongolpati. Tak lama kemudian prajurit Mongolpati mundur kocar-kacir di amuk macan putih. Siang itu juga perang selesai. Macan putih berjejer menghadap Panglima Eyang Jaya Perkasa dan prajuritnya. Tak lama kemudian, di hadapan macan putih yang berbaris Pangeran Pemanarasa mendadak ada di samping macan putih yang lebih besar. Dari prajurit-prajurit bertunduk menyembah beliau, seketika macan putih yang berbaris lenyap menghilang. Hingga satu lagi yang di samping Pangeran Pemanarasa. Dari saat itu Pangeran Pemanarasa memerintah Kerajaan Galuh hingga seiring berjalannya waktu, ia merancang sebuah benda pusaka yang disebut kujang, yang menjadi senjata tradisional Jawa Barat sekarang. Dan juga beliau memindahkan pusat kerajaan Pakuan yang hingga akhir ini disebut Pakuan Pajajaran, yang menjadi ibu kota dari Kerajaan Sunda atau kerajaan yang mencakup seluruh wilayah Sunda termasuk Kerajaan Galuh.